Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya materi usul fikih. Khususnya pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ketiga atau juz ketiga dari kitab Mukhtasar Al-Mustasfa karya Ibnu Rushd. Pembahasan bagian ini lebih khusus dari sebelumnya yang berkaitan dengan pemahaman seorang mujtahid yang diambil dari Nabi SAW dari sisi lafadznya ataupun qarinahnya. Adapun lafadz yang menunjukkan atas suatu hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama dari segi sighotnya dan yang kedua dari pemahamannya. Adapun qarinah atau indikasi yang menunjukkan suatu hukum terbagi menjadi dua, dari perbuatan Nabi SAW dan dari ketetapan Nabi. Dalam suatu proses istinbat hukum, sudah lazim diketahui bahwa lafadz itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama mujmal, yang kedua nas, yang ketiga zahir, dan yang keempat muawwal. Lafadz itu ada yang mufrad dan murakkab. Adapun mufrad ada yang dari isim, fiil, huruf. Murakkab yaitu susunan kata yang tersusun dari mufrad. Lafadz murakkab ada yang tidak dapat difahami atau ghairu mustaqil dan ada yang dapat memberikan pemahaman dengan sendirinya atau mustaqilun min nafsihi. Lafadz ini ada yang fi'il amr, ada yang nahi, ada yang thalab, ada yang tadharru' dan nida. Perintah, larangan, permintaan, permohonan, ataupun seruan. Wal alfadhu sawa'un kanat asma'an aw hurufan aw af'alan aw mufradatan aw murakkabatan minha ma yufhamu anha bisighiha fi kulli mawdi'in ma'na wahidan abadan. وهذه بعض ما يعنون بالنص في هذه الصناعة ولا نسميه نحن نصا من جهة الصيغ ومنها ألفاظ يمكن أن يفهم عنها أكثر من معنى واحد وهذه إذا كانت دلالتها على جميع المعاني بالسواء حتى لا يفهم أحدها إلا بدليل أو قرينة فهو أيضا بعض ما يعنون بالمجمل في هذه الصناعة ولا نسميه نحن مجملا من جهة الصيغ. Lafadz-lafadz baik berupa isim, huruf, fiil, mufrad, murakkab, semua itu dapat difahami dari segi sighotnya di setiap tempat dengan makna yang sama. Inilah yang disebut dengan nas. Adapun mujmal yaitu lafadz yang pemahamannya lebih dari satu makna, di mana maknanya sama-sama bisa dijadikan untuk dalil, sampai tidak bisa difahami kecuali dengan adanya dalil atau qarinah. Lafadz-lafadz ini ada yang maknanya masyhur, ada yang tidak. Jika maknanya tidak masyhur, maka menggunakan makna musta'ar dan mubdal, tergantung pada qarinahnya. Nah, jika tidak ada qarinahnya, maka berilah makna pada lafadz itu dengan makna zahir dari sighotnya. Inilah yang disebut dengan makna zahir. Tapi jika ada qarinahnya atau indikasi untuk dimaknai secara isti'arah atau tabdil, maka inilah yang disebut dengan muawwal atau ta'wil. Di sini masuklah istilah-istilah urfiyah, yaitu kata yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu, kemudian dipindahkan ke makna syariat karena keserupaannya dengan makna awal atau keterkaitannya dari beberapa faktor. Jika ada lafadz yang secara zahir dapat dimaknai dengan istilah dalam syariat, maka harus dimaknai dengan syariat. Tidak boleh dimaknai secara lugawi kecuali mendatangkan takwil. Contoh nas dari lafadz yang mufrad seperti al-insan, al-hayawan, al-faras, di mana pada lafadz-lafadz ini tidak ada makna lain selain makna dari lafadz tersebut. Contoh nas dari lafadz yang murakkab dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama,
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Tidak ada makna lain selain ini. Contoh lafaz mufrad yang termasuk kategori mujmal misalnya ain. Nah, ketika ada lafaz ain, maka termasuk di dalamnya makna-makna yang lain, bukan hanya mata. Seperti ainul ma, ainul mizan, atau ain allati yabsuru biha. Ada juga lafaz mufrad yang memiliki makna bertentangan, seperti lafaz qur'u dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Di sini, lafaz qur'u bisa bermakna suci ataupun masa haid. Manakah di antara dua makna ini yang benar? Maka untuk menjelaskannya diperlukan adanya bayan. Mujmal dari lafaz yang murakab misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 237, aw ya'ful ladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Atau orang yang memegang ikatan pernikahan memaafkan. Di sini ada dhamir yang masih ijmal, yang masih umum, kembali kepada wali atau kembali kepada suami. Di sini perlu diketahui bahwa ketika ada lafaz yang memiliki makna zahir, maksudnya adalah makna zahir secara syariat yang langsung diketahui dan dapat difahami oleh makna syariat, maka lafaz tersebut harus dimaknai secara syariat. Tidak boleh dimaknai oleh kacamata lughawi kecuali adanya takwil. Contohnya lafaz as-shalah. Lafaz as-shalat dalam ayat wa aqimus sholata wa atuz zakah dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi memiliki makna yang berbeda. Karena lafaz as-shalat yang pertama yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakah dimaknai terlebih dahulu dengan lafaz zahir secara syariat. Lafaz as-shalat secara syariat yaitu serangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Namun sholat secara lughawi bisa diartikan dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ketika dimaknai dengan sholat secara syariat, maka tidak akan benar maknanya. Karena itu, makna sholat pada lafaz ini diartikan dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai membahas nas dan mujmal dari segi sighatnya. Wallahu a'lamu bishawab.